Oke. Surupan. Aduh, saya paling bercanda dianya tuh, saya kalau ngeliat dia bercanda itu kayaknya sayang banget orang seperti Udin itu melakukan trik sulap gitu di pengobatannya. Sayang sekali. Padahal sepertinya memang dia orang baik menurut saya. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Nah, lihat ya. Coba lihat nih teman-teman. Kita analisa bersama. Tuh, dia menarik dengan menghentakkan tangannya tidak keluar. Nah, itu pakunya nggak keluar, nggak ketarik. Wah, berarti kurang nih sajennya. Pakai air. Saat dia pakai air, coba dilihat tangannya agak menekuk nih ya. Tangan kan, nah agak menekuk. Nah, itu menekuk tuh. Agak menekukkan tangannya ya. Itu adalah salah satu trik juga, nanti saya jelaskan. Nah, tuh bunyi tring. Pakunya sudah keluar, teman-teman ya. Pakunya diambil, lihat tuh oleh timnya, pakunya. Mungkin tadi teman-teman dengar tring gitu ya. Nah, oke. Yang saya bingung, kenapa dia berdiri kemudian masuk? Nah, nanti saya jelaskan ya. Kenapa dia berdiri kemudian masuk menghilang. Menghilang ya. Kenapa dia menghilang? Dia suka begitu. Nah, sekarang dia muncul lagi, dipotong ya, diedit ya. Muncul lagi ya, muncul lagi. Kenapa dia begitu nanti saya ceritakan. Nanti saya ceritakan analisa saya. Ya, di sampingnya ada orang lumpuh, teman-teman. Sepertinya lumpuh di sebelah kiri ya. Oke. Ya, dan nanti juga saya jelaskan kenapa dia pakai jubah panjang gitu ya. Memang sih setiap hari pakai jubah panjang gitu ya. Ya harusnya sih jubahnya itu pas lagi ngobatin ya ditarik sedikit lah gitu ya. Ketahuan ntar ya. Pasiennya berarti nggak sembuh ya Ki? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya sih berharap sembuh karena pengobatan yang lain gitu ya. Dari Monogram Production ini ya. Ya, lihat teman, lihat. Ya, ancang-ancang dia. Lihat, ya, tangannya lihat. Kemudian nanti akan dihentakkan. Buah. Kalau ini kayaknya langsung berhasil nih kayaknya. Tadi dia kayaknya terlalu kenceng ngiket paku. Din, orang sakit dibuat mainan, Din, begitu besar dosanya. Ya Allah, ya mudah-mudahan dia cepat taubat, cepat sadar teman-teman ya. Lihat ya, dia dihentakkan nih, nanti dihentakkan lagi tangannya. Ya, sambil berdiri. Kalau nggak berdiri susah menghentakannya. Dia pasti berdiri nih. Ya, lihat. Saya akan mempraktekkan habis ini ya, teman-teman. Lihat. Tapi sekali lagi jangan dicontoh. Jangan juga nanti mempraktekkan untuk menipu orang, teman-teman ya. Ya, bisa dilihat. Wah, yang pertama gagal, yang kedua keluar pakunya. Oke, cukup sampai di sini. Lihat tuh yang sakit, yang anak kecil tuh ya, perutnya membesar ya. Kasihan dia ya. Oke, baik teman-teman. Pertama, kita analisa saat dia memegang perut anak kecil itu, kemudian dia coba menghentakkan sampai 2 kali tidak keluar pakunya, tidak bunyi ting-ting. Kemudian dia mencari cara, gimana caranya untuk menggeser benda tersebut agar saat dihentakkan bisa langsung keluar. Nah, gitu ya. Kemudian analisa berikutnya adalah, kejanggalan berikutnya adalah setelah dia memegang perut anak kecil yang membesar itu, dia masuk ke dalam, itu mau ngapain? Kenapa nggak langsung diobatin yang satu lagi gitu? Kenapa harus masuk dulu ke dalam? Nah, ini berarti ada something di situ, ada sesuatu yang dia lakukan gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan coba melakukan pengobatan, melakukan reka adegan langsung secara live. Bagaimana dia melakukan itu, teman-teman? Ya, sekarang saya minta tolong dengan Bang Didin dan teman saya untuk kameramennya. Ya, oke. Ini gini aja, Bro Pepep. Ya, oke. Ini kan ada tembok nih, ya. Terus sebelah sini. Ini. Pakai tangan aja kita videonya, agak jauh dikit. Nah, oke. Ya, teman-teman bisa disaksikan bagaimana cara dia menarik sesuatu yang katanya paku di dalam tubuh si anak itu. Saya akan contohkan dengan tangan aja kali ya. Gini, Bang Didin ya. Lihat. Kamera kan tetap dari belakang dong, benar nggak? Iya. Ya, lihat. Lihat tangan saya kosong ya. Oke.
Dia gayanya seperti ini ya. Hup. Hup. Lihat teman-teman ya. Kelihatan berapa, Pak? Berapa? Oke. Bunyi ya? Bunyi. Dan Apa tuh? ternyata teman saya Bang Didin disantet sama kunci, teman-teman ya. Keluar kunci dari tangannya ya. Ajaib ya. Hebat gak? Hebat gak? Ya. Gimana Bang, udah sembuh? Gimana, udah sembuh? Sembuh Bang. Lihat ya, keluar bunyi kelenting gitu ya. Padahal tangannya kosong. Padahal tangan saya kosong. Begini teman-teman. Nah, langsung prakteknya 1 kali itu aja cukup. Karena triknya sangat mudah sekali. Oke. Nah, baik lagi teman-teman ya. Udah lihat tadi bunyi tring gitu ya. Saya bisa sakti seperti Samsudin ya. Hebat. Saya bisa sakti seperti Samsudin, bisa mengeluarkan kunci dari tangan sahabat saya gitu ya. Bagaimana triknya? Sangat, saya sebenarnya ini nggak mau mencontohkan, nggak mau ngasih tahu triknya bagaimana, takut di copy, kemudian dia melakukan, ada orang-orang juga yang ingin melakukan seperti Udin. Tapi teman-teman jangan ya, tolong jangan. Saya kasih tahu triknya itu cuma untuk hanya istilahnya itu ya agar paham, agar kita bisa menghindari dari gus-gus palsu atau ustadz-ustadz palsu atau oknum-oknum dukun palsu, ustadz palsu ya, yang memang menggunakan trik ini gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata itu disimpan di ini kita tahu. Pakai apa? Alatnya nggak usah beli. Cukup yang ada di rumah ya, nggak perlu beli peralatan sulap di toko sulap, nggak perlu. Ini trik simple banget ya. Hanya berbekal Anda pakai jubah panjang gitu ya, lengan panjang itu aja. Berjubah panjang, lengan panjang. Modal itu kemudian dengan apa Bang Didin? Karet. Tuh, karet. Dengan karet aja. Ya. Kita taruh paku keris di sini. Nah, gini. Paku keris di sini tuh di tangan ini nih. Paku, keris, apa aja bisa nih. Ya, yang bisa dijepit sama karet. Kemudian tinggal dihentakkan begini. Nah, gini. Tuh, dengar suaranya enggak? Dengar enggak? Tuh, ya, kayak gini. Tinggal dihentakkan aja. Dia kan pakai lengan panjang, tinggal. Wah, Sakti ya gitu. sakti, bisa keluar paku, keluar apa aja di sini, ya. Jangan begitulah, Din. Setahun yang lalu dia mengupload itu, teman-teman ya. Dengan metode seperti ini mungkin masih dilakukan sampai sekarang, gitu. Dilakukan sampai sekarang yang kita tidak tahu karena pengobatan sekarang di dalam gitu ya. Jadi dengan pakai karet. Nih, di sini pakai karet. Kalau dia berani, dia ngobatin Anda semua, siapa nih? Rozaimi Omar, saya menunggu fansnya. Udin berkomentar memang. Anda semua suruh dia kubur diri, dia hidup-hidup dulu, lepas tuh esok suruh yang pegang kamera tuh gali balik kubur. Oh, kita semua tengok dia yang cukup tahu hidup tak lagi esok. Yang cukup tuh hidup tak lagi esok. Aduh, Rozaimi Omar seperti dari Malaysia ya. Saya maksudnya Gus Samsudin terlanjur dipercaya orang karena banyak muridnya. Haha. Ya, mudah-mudahan biarpun banyak murid kan, kalau seandainya memang dia sudah berpikir bahwa yang dia lakukan tidak baik, cepat sadar. Anda semua suruh dia kubur diri hidup-hidup. Dia tuh maksudnya siapa? Rozaimi Omar? Maksudnya Udin kah atau siapakah gitu ya? Saya mohon maaf kurang jelas dengan kalimatnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nggak apa-apa, banyak penggemarnya kalau konteksnya memang dia penghibur, entertain gitu ya, dengan dukun-dukun, gerbek dukunnya, wah nggak apa-apa lah, istilahnya fans dengan dia gitu. Tapi kalau untuk pengobatannya saya harapkan jangan teman-teman ya, hati-hati udah banyak yang kebongkar teman-teman, termasuk salah satunya ini. Ya Bang Didin ya, dengan karet aja udah cukup bisa menipu orang, menghasilkan uang puluhan juta nih. Taruh di sini kan, simple banget tuh, taruh di sini ya. Disembunyikan dengan jubahnya ya, pakai sorban dan sebagainya, tinggal gitu. Wih, tinggal begitu doang keluar ya. Dobol ya. Ini mah mainan dukun di tahun 80-an teman-teman. Jadinya ternyata masih booming di tahun 2000 di milenial ini gitu ya, dan masih banyak orang tertipu.